Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain bagaimana? Cager, Bu. Saya kan baru mengucapkan salam, jawab dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. oke. Jadi selamat pagi. Iya, Bu. Selamat pagi semuanya. Sehat? Siang. Sehat? Good morning. Ya, oke. Good morning tuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Yang lain Alhamdulillah. gimana? Gede bos ya Dani. Jangan berisik. Gimana yang lain sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, bagus. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kebetulan cuaca cerah. Mudah-mudahan di hari Senin tetap semangat ya untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalnya hari ini sudah ada 12 orang, saya pengennya nanti hari Rabu tuh 15. Kemudian di hari Rabu itu kalau bisa 30 langsung. Semua siswa hadir gitu ya. Sebelum memulai pelajaran, silahkan dipimpin berdoa dulu. Biasanya kan saya yang mimpin ya, sok sekarang kalian yang mimpin. Ada yang mau mimpin nggak? Silahkan salah satu di antara 12 orang ini silahkan pimpin doanya. Siapa? Atau ketua kelasnya? Ketua kelasnya sih ini Ahmad ya, Abdul. Yang lain silahkan dipimpin. Siapa yang mau memimpin? Si Ranu, Bu Ranu lah. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Silahkan. Dani aja Dani, Bu. Ya ampun, mimpin berdoa aja susahnya. Sang Haji, silakan Sang Haji. Sang Haji. Jangan saya, Bu. Ya udah saya aja deh, Bu. Iya, Saya sok. ada, Bu lah. Iya, sok Berdoa silakan. mulai. Enggak gitu kata-katanya dari Saya ada, Bu awal. lah. Dari awal dulu, sok silahkan dimulai. Maksudnya, ya teman-teman gitu. Ayo silakan. Gimana, Bu? Gimana? Ya kamu kalau misalnya berdoa kayak gimana di kelas? Ya teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai begitu. Ayo buruan. Ayo. Serius ini berdoa. Guru Dani. Ayo Ayo buruan. teman-teman. Jangan ketawa. Saya bilang saya lagi jangan bercanda. Ini berdoa. Ayo buruan. Sok silakan. Ibu aja deh, Bu. Ibu aja, Bu. Abdul Rahman, kamu udah masuk kan? Abdul Rahman, Iya, Bu. sok silahkan dipimpin berdoa. Oke, cepetan. Gimana, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya gimana kalau berdoa gimana? Sebelum memulai pelajaran. Nah, ya udah gitu. Cepet. Ayo disegerakan. Kita berdoa dulu gitu. Teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Ya, Allah. oke. Koreksi dari saya, tolong jangan bercanda kalau sedang berdoa ya. Gimana pun berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, jangan bercanda. Saya nggak suka Bu. kalau misalnya kayak begini. Kalau berdoa selesai, kalau kata Asi Abdurrahman selesai ya selesai. Kalau belum ya diam dulu, tetap berdoa. Baik, untuk hari ini saya absen dulu. Kedepannya saya nggak mau kayak gini lagi ya. Kalau berdoa jangan bercanda. Abdurrahman hadir. Hadir, Bu. Adita. Hadir. Agung Permana. Hadir, Bu. Agung Permana hadir. Ahmad Zaki. Dani. Hadir, Bu. Dimas Ardiansyah. Hadir, Bu. Habis Dimas Ardiansyah. Febri.
Febri, Hadir Bu, hadir. Ferry Irawan, Hadir Bu. ya. Hadir. Ferry hadir, kemudian Jayadi, Hadir Bu. Sangaji, Hadir Bu. Ranu Eka, Hadir Bu. hadir. Reza Setiabudi, Hadir. Ridwan, jaringan atau apa nih, belum saya absen nih Ridwan. Vincentius, Hadir Bu. Oke, Ridwan masuk lagi. Mungkin kalau yang keluar left terus kemudian masuk lagi, tolong bergeser posisinya, Yusrianto. Bergeser Bu, gimana? salah pencet, saya Bu salah pencet, maaf Bu. Iya. Iya, jadi kalau Saya juga mau mental-mental. iya, kalau mental-mental kamu bergerak misalnya dari kamar tidur, kamu pindah ke ruang TV atau ke teras gitu, karena memang mungkin jaringannya nggak stabil. Oke. Kemarin kita sudah bahas ada berapa orang, berarti ini ada 15 orang ya. 15 orang dari 31. Berarti 16 orang tidak ada. 16 orang alfa. Adakah yang izin hari ini di grup kelas oleh Pak siapa itu? Pak Darus? Atau Pak Darus bilang misalnya orang tua siapa sudah konfirmasi ke saya si ini izin. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu ulang kembali bahwa minggu kemarin kita sudah bahas mengenai usaha atau kerja. Jadi misalnya kalau saya tampilkan dalam sebuah PowerPoint, karena ini PowerPoint-nya, kita sudah bahas tentang apa itu usaha di dalam fisika, terus kemudian energi kinetik. Nah, ini usaha, terus kemudian ini energi kinetik, rumusnya setengah mv pangkat 2. Selanjutnya energi potensial, yaitu M kali G kali H. Ingat kalau energi kinetik itu kaitannya selain massa yang mempengaruhi juga kecepatan. Kalau energi potensial selain massa, di situ ada ketinggian dan gravitasi. Kemudian ada energi mekanik. Nah, ini contoh energi mekanik. Setelah itu ada daya. Daya itu adalah besar usaha per satuan waktu, atau rumusnya F dikali V. Tapi itu bukan rumus inti ya, karena pengertian dari daya itu adalah besar usaha per satuan waktu. Usahanya nanti apa? Energi kinetika, energi potensialkah? Nah, itu nanti tergantung dari soalnya. Misalnya di contoh sini, sebuah mesin mampu mengangkat beban 1500 kg setinggi 10 meter dalam waktu 4 second. Daya output mesin itu adalah berapa? Siapa ini? Sopian, 16 orang. Sopian. Oke. Misalnya ini ada sebuah mesin nih di sebuah pabrik. Terus dia mampu mengangkat beban 1500 kg nih setinggi 10 meter dalam waktu 4 detik. Jadi ketika 1, 2, 3, 4 dia udah sampai ke 10 meter ketinggiannya. Nah, yang ditanya adalah daya output mesinnya berapa? Ingat di sini ada ketinggian. Kalau ada ketinggian, maka di situ ada energi Kalau ada ketinggian berarti energi apa itu? Energi potensial. Jadi kamu tulis dulu, diketahui masanya 1500 kg. Ketinggiannya adalah 10 meter. T-nya adalah 4 second. Nah, yang ditanya itu adalah dayanya. Bu, tadi kan katanya di sini daya itu P sama dengan F kali V. Iya. Seandainya ada gaya. Tapi kita balik lagi ke pengertiannya. Daya adalah besar usaha per satuan waktu. Jadi rumusnya W dibagi T, usaha dibagi waktunya.
Terus usahanya energi apa, Bu? Karena ada ketinggian, maka pakailah energi potensial. M dikali G dikali H dibagi T. Dimasukkan M-nya 1500, G-nya 10, ketinggiannya 10 dibagi T. T-nya itu adalah waktunya 4 second. 1500 kali 10 15.000. Oh enggak, ini 1500 tetap 1500, kemudian 10 dikali 10 itu adalah 100. 100 boleh nggak Bu dibagi 4? Boleh. 100 dibagi 4 itu 25 gitu ya. Nah berarti 1500 dikali 25 hasilnya adalah 37.500 watt, atau di sini 1500 dikali 100 itu hasilnya adalah 150.000 dibagi 4, jadi 37.500 watt. Itu sepintas tentang daya kemarin. Lalu untuk hari ini saya akan memberikan tugas keterampilan yang KD keempat ya, tolong dikerjakan. Sebelumnya kita lihat dulu nih tentang animasi energi terbarukan. Sebentar. Indonesia ini bisa kelihatan nggak? Ini kelihatan tidak? Terlihat tidak? Kelihatan. Sok diperhatikan dulu videonya, ini tentang energi terbarukan ya. Nanti setelah lihat videonya saya akan berikan tugasnya apa, tugas keterampilannya ya. Indonesia sejak tahun 2002 telah mengalami krisis sumber daya energi tak terbarukan. Indonesia mempunyai 3 sumber daya energi dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi, seperti minyak bumi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai 41,8%, gas bumi 23%, batu bara 29%. Krisis sumber daya energi terjadi karena meningkatnya populasi manusia setiap tahun, serta meningkatnya perkembangan industri dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Cadangan energi tak terbarukan yang tinggal sedikit ini karena pemerintah sulit menemukan lagi lokasi penghasil sumber daya energi tak terbarukan. Sehingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor minyak bumi. Ketika kebutuhan dalam negeri dipenuhi melalui impor, maka harga minyak dalam negeri akan naik. Untuk saat ini, Indonesia belum mengalihkan pemanfaatan sumber daya energi lainnya, seperti sumber daya energi terbarukan, dan masyarakat masih banyak yang belum menghemat energi. Sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia cukup banyak, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Apa saja Pak Guru? Biofuel, biomasa, biogas, panas bumi, air, angin, matahari, dan gelombang laut. Sebanyak 90% sumber energi di Indonesia masih menggunakan sumber energi tak terbarukan. Sisanya, kurang dari 10% yang sudah memanfaatkan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih dan ramah lingkungan. Jika masyarakat beralih menggunakan energi terbarukan, maka akan membantu upaya negeri dalam menghemat energi untuk generasi selanjutnya. Pak Guru, biogas itu apa? Biogas adalah bahan bakar gas yang dihasilkan dari sumber daya hayati. Dalam kehidupan sehari-hari, biogas dapat dihasilkan dari fermentasi sampah dan limbah organik yang menumpuk tak terolah maksimal di sekeliling kita. Penasaran dengan alat biogas? Kita buat alat biogasnya aja yuk. Ayo Syah, kita buat di rumah aku aja ya. Aku tunggu hari Minggu ya. Oke. Andi, benar pergi dulu ya. Oh ya, kamu jangan lupa untuk mematikan lampu dan keran air jika sudah tidak diperlukan. Siap Bunda. Halo Marsha. Ayo Syah, silakan masuk. Oke Andi. Kita langsung buat alat biogasnya aja yuk Syah. Ayo, Kita lihat referensinya dulu ya. yuk kita siapin alat-alatnya. Yeay, akhirnya sudah terkumpul semua. Yoi.
membuat alat biogas? Kamu jangan seneng dulu, semuanya berhasil. Pasti. Ayo Syah, kita coba. Akhirnya kita berhasil membuat alat biogas ini. Kita pasti bisa, asalkan ada kemauan. Akhirnya kenyang juga ya. Iya, aku juga. Enak kan memasak tanpa mengambil uang untuk beli gas? Enak dong, uangnya jadi bisa ditabung. Oke, itu tadi tentang Daya energi terbarukan. Jadi ternyata energi terbarukan itu yang pernah saya bilang, selain tadi panas bumi, tadi ada energi apa aja sih di video itu? Coba yang ada di video itu tadi terlihat kan ya videonya, ada energi apa aja tadi? Halo? Halo, bisa dengar suara saya tidak? Halo? Bisa dengar suara saya enggak? Nah, tadi dari video tadi ada energi terbarukan apa aja? Ada apa aja tadi? Ada energi panas bumi nih dari sini nih. Ternyata kita itu masih mengimpor seperti minyak bumi, populasi yang semakin besar. Tadi dibilang bahwa kebutuhan energi juga semakin besar. Nah, ternyata kita tuh ada loh energi yang terbarukan. Mana tadi ya videonya? Sekarang yang belum menghemat energi. Biofuel, Nah, biomasa, ini. biogas, panas bumi, air, angin, matahari, dan gelombang laut. Nah, ini tadi biomasa, terus kemudian biogas, terus kemudian panas bumi, kemudian sinar matahari, angin, gelombang laut. Itu adalah contoh dari energi terbarukan. Itu. Apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Coba. Ayo. Yang kamu ini apa tadi? Yang bisa kamu ambil dari video ini nih. Ternyata di sini ada dua orang anak IPA ini, dia membuat sebuah energi yang berasal dari apa tadi teh? Ayo. Kita langsung buat alat biogasnya aja Isya. Ayo, Kita lihat referensinya dulu ya. yuk kita siapin alat-alatnya. Yeay, akhirnya sudah terkumpul. Dari apa ini? Ini biogas. Ini bahan-bahannya yang tadi dibilang. Yoi. Terus ada lagi. Mana ya tadi? Tadi saya udah ngambil deh video back tentang energi panas bumi. Paham Bu. Baik, sekarang silahkan perhatikan untuk video yang kedua. Ini tentang energi panas bumi. Geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan
Sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Oke, apa yang bisa diambil dari video tadi? Itu adalah video dari perusahaan Chevron ya, dia pengolah energi. Oke, jadi itu tadi energi tentang apa? Tentang energi apa video tadi? Panas bumi. Energi panas bumi. Nah, energi panas bumi tadi berada di mana sih dia? Di dalam bawah bumi. Iya, di paling bawah bumi gitu ya, di gunung-gunung berapi yang sudah tidak aktif. Ternyata energi panas bumi ini bisa dikembangkan di Indonesia. Apa sih kelebihan dari energi panas bumi tadi? Kelebihannya apa untuk lingkungan atau untuk alam? Kelebihannya apa coba tadi kalau kamu merhatikan? Apa kelebihannya? Dia tidak menghasilkan emisi gas kaca. Dia tidak menghasilkan emisi gas kaca, itu yang baik untuk lingkungan. Terus selanjutnya, tadi awalnya gimana? Awalnya kan tadi nih ya, kalau misalnya saya cerita, ayo cerita nih. Bentar. Nih, jadi dia memanfaatkan apa tadi? Memanfaatkan apa ini? Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai disebutnya sebagai konsep
Konsep ini ceret. Jadi sama kayak kita masak air. Di ceret itu kalau kita masak air, ini ada uapnya nih. Ini sumber panasnya, misalnya kita kompornya ya. Terus air mendidih, kemudian ada uapnya. Nah, uapnya ini loh yang dihasilkan untuk menghasilkan listrik gitu. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya. Nah, ini awalnya dari magma. Terus habis dari magma gimana sih? Coba ceritakan lagi. Habis dari magma kemudian magmanya itu kan misalnya kalau tadi kita masak air di ceret ya, magmanya itu adalah kompornya, dia yang menghasilkan panas. Terus airnya didapat dari mana tadi? Airnya didapat dari misalnya air hujan yang masuk ke pori-pori sini, terus kemudian dia mengumpul nih terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi. Oke, tadi apa tadi? Ini kan air hujan nih masuk ke sini. Terus habis air hujan masuk ke sini? Terus sebut TSM, bisa dengar saya? Apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Coba ceritakan satu orang. Apa yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Pakai bahasa kamu aja, Bu. Coba tampilin deh, Bu. Udah tuh, misalnya saya tampilin. Iya, Bu, jadi kan itu magma tuh ya itu sebagai kompornya. Terus air hujan tadi yang saya tanggap itu masukkan, Bu, ke pori-pori bumi. Terus habis itu dia berada di atas magmanya itu. Nah, dia itu kalau konsep ceret, dia itu sebagai air ya, Bu. Nah, terus kemudian kan menghasilkan uap, baru deh kita melakukan pengeboran. Misalnya tadi berapa? 10.000, misalnya 10.000 kaki ya, 10.000 feet gitu, bisa ke kedalaman. Nah, uapnya itu, Bu, yang kemudian disalurkan nantinya akan menghasilkan listrik, sementara airnya nanti balik lagi, Bu, ke bawah begitu. Coba diceritakan kembali yuk, gimana tadi? Ada yang mau bercerita? Ada yang mau diceritakan tentang video tadi? Oke, lihat lagi ya. Perhatikan kembali videonya nih. Satu fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi di dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Udah? Gimana jadinya? Coba ceritakan kembali.
Siapa yang mau menceritakan kembali sampai tahap situ aja deh, sampai tahap itu airnya masuk ke separator. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, dari 15 orang siswa, ada yang mau menjelaskan tentang video tadi? Sang Aji atau Ranu? Sang Aji. Sang Aji. Yuk, coba diceritakan kembali sampai dia masuk ke separator dulu deh. Coba yang kamu tanggap tadi videonya seperti apa? Itu kan magma. Terus habis itu dari situ kemudian ada di sini, ada apa di sini? Ini konsep ceretnya. Kemudian ada air yang masuk melalui pori-pori selama bertahun-tahun. Kemudian setelah itu air ini seperti kita masak air aja, ternyata air ini tuh dipanaskan oleh magma. Setelah dipanaskan oleh magma, nah kita melakukan pengeboran pipa, nah atau biasa disebut juga sumur produksi. Nah, sumur produksi ini yang membawa air sampai ke permukaan. Nah, ini airnya masuk nih melalui sumur produksi tadi. Nah, ini airnya lagi masuk ya. Terus ke sini, ke jaringan pipanya. Nah, kemudian di separator itu barulah dipecah. Yang air itu diinjeksikan, artinya diinjeksikan adalah dimasukkan kembali. Nah, sementara uapnya, nah ini yang kemudian dialirkan. Uapnya ini kemudian dialirkan melalui beberapa proses ya. Tadi kalau yang dilihat dari tadi, itulah yang akan menghasilkan listrik gitu. Nah, airnya gimana Bu? Airnya diinjeksikan, lihat Dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma. Nah, air tadi setelah di separator itu dipisahkan antara air dan uapnya. Nah, airnya itu diinjeksikan, dimasukin lagi nih ke sumur injeksi, dipanaskan kembali oleh magma. Nanti prosesnya seperti itu terus ngulang sampai di separator. Nah, kemudian ketika sudah di separator, dia masuk nih ke pipa, jaringan pipa uap panas. Nah, karena pipa itu akan memuai ketika ada panas, makanya dibentuklah lekukan-lekukan di pipanya ini gitu. Terus nah ini lekukan-lekukannya, terus kemudian barulah dimasukkan ke scrubber, kemudian dialihkan ke turbin, ke generator, lalu terakhir di trafo. Setelah terakhir di trafo barulah bisa disebarkan ke masyarakat, ke transmisi Jawa Bali, dan kita memakainya. Itulah sumber panas bumi gitu ya. Masih banyak sumber energi terbarukan yang lain. Misalnya contohnya, kalau tahun kemarin saya meminta siswa untuk coba kalian pelajari tentang energi terbarukan. Kamu boleh tentang apa teh? Cahaya matahari masuk ke solar cell, terus kemudian dari energi panas bumi ini salah satunya ini ada mempresentasikan ini tahun kemarin. Terus kemudian dari situ ada yang tentang dari sampah, ternyata juga bisa sampah yang ada di pasar gitu ya, sampah yang rumah tangga, sampah organik. Nah, itu bisa dijadikan energi juga. Nah, tugas kalian di sini adalah tugas keempatnya, karena kita masih pembelajaran jarak jauh, maka di sini kamu sudah mengetahui ada banyak sekali energi terbarukan yang sedang diteliti dan dikembangkan. Buatlah sebuah makalah yang kalian ambil, boleh dari internet, buku maupun media lainnya, mengenai energi terbarukan, boleh 2 atau 3 contoh energi disertakan gambarnya. Apa saja energi terbarukan, dan setelah itu kalian print sebagai tugas keterampilan ya. Jadi kamu nanti boleh searching, jangan lupa linknya itu adalah ini ya. Kalau misalnya ditanya linknya mana, linknya itu yang di atas ini nih.
Nah, ini adalah linknya, kalian catat linknya. Ini linknya nih, yang di atas ini. Terus kemudian kamu bisa taruh di Word. Nah, nanti di Word kamu bisa apa? Bisa ketik di situ. Ada 2 atau 3, minimal 2 lah. Minimal 2 untuk contoh energi terbarukan. Misalnya 1, Bu, saya mengambil panas bumi. Oke, panas bumi. Misalnya yang kedua biogas, yang kayak video yang pertama tadi, silahkan. Atau misalnya yang kedua tentang apa tadi, energi angin, Bu, boleh nggak? Boleh. Itu ya. Sampai sini paham tidak mengenai tugasnya? Sampai sini paham tidak mengenai tugasnya? 10 TSM. 10 TSM. Sampai sini paham? Ya, jadi tugasnya nanti kalian boleh cari apa aja sih energi terbarukan. Nah, kalian bisa cari di internet atau sumber lainnya. Jangan lupa menuliskan linknya ya. Linknya itu yang atas tadi ini. Terus habis itu nanti kalian taruh di Word. Kalau ada gambarnya itu lebih baik. Nah, itu kemudian di print, taruh di Snellhector. Jadi tugas kalian itu adalah tugas 3.1, 4.1, kemudian 3.3 dan 4.4. Jadi sudah ada 4 tugas di fisika. Taruh di Snell. Nanti saya akan berikan pengumumannya kapan Snellnya dikumpulkan. Saya cek tugas-tugas kalian semua. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak ada? Sudah jelas nih maksudnya tugasnya apa? Benar, sudah jelas. Benar, sudah jelas. Maksudnya kayak gimana coba? Dani, maksud tugasnya kayak gimana coba? Dan? Nah, Dani giran kayak gini diem. Giran tadi mau berdoa aja. Ribut banget. Ranu, atau Vincentius. Vincent. Ngerti? Maksud tugasnya apa? Ngerti? Udah. Kamu gimana sih dari tadi? Saya jelasin. Iya, cari di misalnya mau di Google boleh nggak, Bu? Boleh. Dikasih gambarnya, misalnya saya mau ngebahas tentang panas bumi deh, Bu. Boleh, silakan. Tentang energi panas bumi. Road searching. Nah, bisa kamu itu kerjakan, ketik di Word gitu. Jangan lupa linknya dicantumkan. Terus yang kedua nanti